Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya makin sering kita lihat ya di era digital ini, soal abdi negara, citra yang mereka bangun, sama dampak nyatanya buat kita semua. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Pejabat kita sekarang itu sebenarnya pelayan publik atau malah jadi kayak influencer negara? Yang panggung utamanya tuh di dunia maya. Dan disinilah masalahnya. Coba deh lihat, platform kayak Instagram, X, TikTok, itu sekarang udah jadi panggung utama buat komunikasi politik. Tapi, sering banget kan, apa yang ditunjukin di panggung itu rasanya kok jauh banget ya sama kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Terus gimana sih citra yang kelihatannya sempurna ini dibangun? Yuk kita coba bedah polanya. Percaya deh, ini bukan kebetulan. Ini tuh strategi yang direncanain banget. Tujuannya udah jelas banget, bangun personal branding. Jadi mereka pengen dapat citra yang pas, kelihatan merakyat, pekerja keras, responsif. Harapannya, ya biar dapat simpati dan perhatian kita semua yang ujung-ujungnya ngebentuk persepsi positif. Dan polanya ini saya yakin Anda sering banget lihat di timeline, ya kan? Pertama, nunjukin sisi personal, foto keluarga, hobi, biar kelihatan manusiawi. Kedua, penuhin medsos sama foto-foto rapat atau kunjungan seremonial, biar kesannya sibuk kerja terus. Terus yang ketiga, selalu aktif online, biar dapat citra pejabat modern yang katanya mau dengerin rakyat. Tapi, citra yang udah dipoles rapi ini nggak selamanya aman. Nah, di bagian ini kita bakal lihat nih momen-momen penting pas citra itu tabrakan langsung sama kenyataan di lapangan. Oke, biar gampang ngertinya, kita pakai aja metafora panggung depan lawan panggung belakang. Panggung depan itu ya semua yang kita lihat di medsos, versi yang paling bagus, yang udah diedit. Nah, panggung belakang, ini dia nih kenyataannya. Gimana kualitas layanan publik, kondisi jalanan, dan efek asli dari kebijakan mereka. Nah, lihat deh. Kelihatan kan jurang pemisahnya? Di panggung depan, isinya pereslian proyek, rapat-rapat penting. Tapi di panggung belakang, realitanya buat warga ya jalanan rusak atau ngurus surat-surat yang ribetnya minta ampun. Begitu juga soal citra personal. Di medsos, kelihatan keluarga harmonis. Di belakangnya mungkin ada gaya hidup mewah yang agak nggak nyambung ya sama profilnya. Gara-gara itu, muncullah kritik-kritik kayak gini. Publik rasa, pejabat kok kayaknya fokus banget sama seremoni, bukan sama hasil kerja yang beneran. Terus ada fenomena flexing pamer kemewahan, yang jelas-jelas nyakitin rasa keadilan. Dan yang paling sering ya kan, komunikasinya cuma satu arah. Begitu ada kritik, kolom komentarnya langsung ditutup. Terus akibatnya apa dong? Nah, ini dia harga mahal yang harus dibayar kalau pencitraan nggak sejalan sama kinerja. Dampaknya itu jauh lebih dalam dari sekedar komentar pedas di medsos. Kalimat ini benar-benar ngerangkum semuanya. Intinya gini, kalau fungsi utama pejabat itu geser, dari yang seharusnya pemecah masalah jadi cuma kreator konten, ya jangan heran kalau masyarakat jadi makin sinis. Coba lihat grafik ini. Ini nunjukin hubungan yang jelas banget, tapi kebalik. Makin heboh kebisingan pencitraan di medsos, kepercayaan publik malah makin turun. Kenapa? Ya karena kita semua makin pinter bedain mana yang cuma pertunjukan dan mana kinerja beneran. Dan ini dampak paling gedenya. Masalahnya bukan lagi soal kita suka atau nggak suka sama satu pejabat, tapi ini udah soal terkikisnya kepercayaan kita sama institusi pemerintah secara keseluruhan. Wah, ini masalah yang serius banget buat negara. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting. Jadi, rapor yang beneran itu apa? Yuk, kita geser fokus kita ke ukuran kinerja yang sebenarnya. Penting banget nih buat kita ngelihat ini dari kacamata yang beda. Kritik dari netizen itu bukan cuma berisik. Di era digital kayak sekarang, itu tuh justru bentuk pengawasan publik yang baru dan kuat banget. Ini mekanisme akuntabilitas yang nggak bisa lagi diremehin. Jadi, ini nih definisi yang seharusnya kita pegang sama-sama. Abdi negara yang beneran efektif itu adalah seorang problem solver. Titik. Keberhasilannya itu diukur bukan dari engagement rate atau berapa banyak followersnya, tapi dari kualitas hidup kita sebagai warga, yang beneran jadi lebih baik karena kerja dia. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Media sosial itu sebenarnya alat yang keren banget loh, bisa buat transparansi, dialog, buat kita berpartisipasi. Tapi fungsinya jangan sampai diturunin cuma jadi panggung hiburan buat ngejar popularitas doang. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di tengah lautan pertunjukan dan pencitraan ini, gimana caranya kita sebagai masyarakat bisa ngebangun sistem yang lebih ngehargain hasil kerja nyata dibanding cuma popularitas di dunia maya? Coba dipikirin.